Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Siska Meita. Saya Agent of Gold dari Cibinong. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sedikit tentang emas, yaitu tentang manfaat emas. Teman-teman semua tentunya tahu ya, kalau masyarakat kita ini sering membeli emas di saat mereka punya kelebihan uang. Dan biasanya kalau mereka membutuhkan, emas itu langsung dijual, atau ada juga yang menggadaikan. Dan atau pada saat harga emas sedang tinggi, orang-orang biasanya menjual emasnya untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa saya ingin sharing tentang manfaat emas? Hal ini supaya teman-teman semua tahu bahwa kegunaan emas itu tidak hanya untuk itu saja, tetapi banyak sekali manfaat emas ini. Bahkan ada 14 poin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 7 poin saja, soalnya karena keterbatasan waktu ya, supaya teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari emas ini. Teman-teman juga bisa menyelamatkan aset teman-teman, bisa menyelamatkan hasil kerja keras teman-teman, dan juga bisa mengelola finansial teman-teman secara baik. Baiklah, kita mulai saja dari manfaat emas yang pertama, yaitu sebagai safe haven atau pengaman nilai, zero inflation, artinya tidak terkena inflasi. Safe haven adalah aset yang berharga, aset yang bertahan nilainya walaupun keadaan perekonomian global sedang tidak menentu, seperti saat krisis moneter, saat terjadinya pandemi, maka nilai emas tidak akan berkurang, malah cenderung akan naik. Disitulah mengapa orang-orang yang mempunyai uang lebih, yang biasa berinvestasi, akan menginvestasikan dananya ke emas, bukan kepada bisnis-bisnis yang biasanya kalau perekonomian sedang tidak menentu, bisnis-bisnis tersebut bisa akan bangkrut atau gulung tikar. Seperti saat pandemi sekarang, tentunya pengusaha-pengusaha berbondong-bondong memindahkan investasinya ke emas, karena mereka tahu bahwa emas ini bisa mengamankan nilai rupiah mereka, nilai uang mereka. Yang kedua, manfaat emas itu adalah multiple use atau bisa berkali-kali digunakan. Kalau selama ini kita berpikiran bahwa kita punya emas, lalu saat butuh kita jual, nah itu kan cuma single use ya, berarti cuma sekali pakai, sudah dijual, ya udah deh, nggak bisa dipakai lagi tuh emasnya gitu. Sedangkan manfaat emas ini bisa berkali-kali digunakan dan tidak ada kadaluarsanya, bisa disimpan sampai kapanpun. Jadi kalau teman-teman punya emas, itu kalau teman-teman butuh uang cash, itu sebaiknya digadaikan misalnya teman-teman punya 10 atau 20 gram, lalu saat butuh uang misalnya untuk pendidikan anak, emasnya bisa digadaikan, lalu uang cashnya bisa digunakan, dan saat punya uang bisa ditebus kembali sehingga emasnya masih milik teman-teman. Lalu teman-teman butuh lagi nih misalnya buat bisnis atau buat beli kendaraan atau buat umroh, nah itu bisa digadaikan kembali, begitu berulang-ulang. Dan kita lanjut saja yang ketiga ya. Yang ketiga, harga emas ini cenderung naik. Memang kalau melihat harga harian di daily update itu memang ada turunnya, ada naiknya. Tetapi kalau dilihat secara per tahun harga emas ini cenderung naik. Bahkan tahun 2019 kemarin saja masih 900 ribuan harga emas ya.
dan masuk ke 2020 sekitar bulan Agustus itu sudah mulai masuk ke angka 1 juta. Bahkan sampai 1.060.000, 1.050.000, dan sekarang ini memang agak turun, tapi masih tetap di atas 1 juta. Lanjut ke manfaat emas yang keempat ya teman-teman. Manfaat emas yang keempat adalah zero inflation atau tidak terkena inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu secara singkatnya, secara mudahnya itu adalah harga jumlah uang yang tetap, tetapi daya belinya berkurang. Kayak gimana tuh? Nah, misalnya uang 100.000. Uang 100.000 10 tahun yang lalu itu mungkin bisa untuk makan sekeluarga 4 hari, 5 hari gitu ya teman-teman. Tapi coba uang 100.000 tahun 2020 sekarang ini mungkin cuman untuk bisa 1 kali makan sekeluarga. Syukur-syukur bisa 2 hari gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena negara kita ini sedang terkena inflasi. Harga-harga terus naik setiap tahunnya gitu. Sehingga uang yang kita punya, uangnya bisa tetap, tapi kita tidak bisa membeli barang sebanyak tahun-tahun yang lalu gitu. Makin lama makin sedikit barang yang bisa kita beli dengan uang kita. Hal ini berbeda dengan emas. Emas ini tidak terkena inflasi teman-teman. Kalau kita menggunakan emas dalam jual beli, seperti membeli kambing dari zaman Rasulullah dulu, 1 kambing harganya itu 1 dinar, dan sampai saat ini, sampai sekarang harga kambing tetap 1 dinar. Wow banget ya. Oke, kita lanjut ke manfaat emas yang kelima. Manfaat emas yang kelima yaitu sebagai tabungan atau aset yang berharga. Misalnya teman-teman saat ini punya tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan umroh, atau tabungan masa depan, tabungan pensiun. Hal ini lebih aman jika menggunakan emas, karena selain dari manfaat-manfaat sebelumnya yang sudah saya katakan tadi, bahwa emas tidak terkena inflasi, emas harganya cenderung naik gitu. Emas juga bisa ditabung sebagai tabungan. Misalnya teman-teman ingin umroh nih, biaya umroh kan 1 orang 25 juta lah ya. Lalu kita konversikan ke emas. 25 juta kalau dibelikan emas bisa 25 gram. Nah, bagaimana mengumpulkan 25 gram ini? Bisa dengan menabung setiap bulan semampunya, apakah 1 gram, apakah 2 gram, apakah 5 gram gitu. Sampai nanti terkumpullah 25 gram, lalu dirupiahkan kembali dan bisa digunakan untuk biaya umroh. Kalau misalnya aja 1 gram 1 bulan, berarti dengan 25 bulan teman-teman bisa umroh tuh 1 orang. Bahkan kalau harga emas ini naik dan cenderung naik ya, bisa kurang dari 25 bulan bisa terkumpul 25 gram. Hal ini berbeda jika menabung dengan uang ya teman-teman. Kalau menabung dengan uang bahkan ada potongan, ada biaya admin dan lain-lain, ada pajak dan lain-lain. Terus biaya umrohnya juga naik tiap tahun. Itu bisa lebih dari 25 bulan kayaknya kalau nabung sebulan 1 juta. Oke, sekarang lanjut lagi ke manfaat emas yang ke-6, yaitu hakim yang adil. Apa tuh? Pakai jadi hakim segala nih emas ya. Jadi segala sesuatu kalau kita hitung, kita ukur dengan menggunakan emas, itu akan adil, akan rata teman-teman. Contohnya aja kayak gini ya, gaji guru di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, gaji guru itu 1 bulan 4 dinar.
Sedangkan harga kambing kan tadi satu kambing 1 dinar ya. Berarti dalam 1 bulan seorang guru bisa membeli 4 ekor kambing 1 bulan. Nah, kalau kita rupiahkan saat ini, harga emas kan 1 gram saya ambil aja 1.029.000. Nah, 4 dinar berarti 4 dikali 4,25 gram dikali 1.029.000 itu sama dengan 17.493.000. 17.493.000. Nah, kalau gaji guru saat ini senilai tersebut 1 bulan 17 juta, kira-kira sejahtera nggak guru-guru di negara kita ini? Sama-sama bisa beli 4 ekor kambing loh per bulannya. Begitulah teman-teman. Adil kan? Berarti zaman dulu guru bisa beli 4 kambing sebulan, sekarang juga bisa beli 4 kambing. Itu kalau kita menghitung dengan menggunakan emas, teman-teman. Maka itu disebut hakim yang adil. Oke, lanjut yang terakhir. Emas itu jauh dari riba. Jadi yang terakhir ini, manfaat emas itu jauh dari riba. Karena tidak, kita nih menabung emas itu kita beli, kita simpan sendiri di rumah, tidak melalui institusi yang menggunakan riba. Jadi insya Allah berkah dunia akhirat teman-teman, insya Allah. Baik, dari semua manfaat emas yang sudah saya uraikan tadi, semoga teman-teman mengerti. Mari kita ambil hikmahnya bahwa menabung emas ini bukan hanya untuk kebaikan di dunia. Di dunia ini sangat banyak manfaatnya untuk kita, bahkan juga sebagai berkah untuk di akhirat nanti. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan atensinya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.